5 tahun di negeri orang, Rian hanya merindukan satu hal, dekapan ibunya. Kepulangannya disambut dingin, di rumah sunyi yang berbau apek manis, dan selama 30 malam, ia berbagi atap dengan sosok yang tak pernah makan dan tak pernah berekspresi, mengira itu hanyalah sakit tua. Malam ini, keheningan itu pecah. Rian tersentak dari mimpi buruknya, menyadari bahwa ia tak hanya pulang ke rumah, ia pulang ke liang lahat, sebab sosok yang selama ini menemaninya bukanlah manusia, melainkan jasad yang terikat kafan, menanti kepulangan yang terlambat. Jalanan tanah desa yang lengang itu terasa asing. Meski 5 tahun sebelumnya, jalan inilah yang menjadi saksi keberangkatan Rian merantau ke Malaysia. Tangan Rian menggenggam erat koper usang, mencium aroma tanah air yang bercampur dengan bau lumut dari semak-semak liar. Pukul 2 dini hari, seharusnya rumah-rumah warga sudah gelap. Namun, suasana hening kali ini terasa berbeda. Hening yang mencekam, seolah desa ini telah lama ditinggalkan. 5 tahun adalah waktu yang lama. Rian meninggalkan ibunya, Siti, dalam keadaan sehat. Semangatnya membara untuk mengubah nasib. Tapi kini, penyesalan mendera. Ia terlalu larut dalam kesibukan mencari uang hingga menunda-nunda kepulangan, bahkan untuk hari raya sekalipun. Kepulangannya kali ini didorong oleh rasa rindu yang tak tertahankan dan sedikit firasat buruk yang selalu menghantuinya setiap kali ia mencoba tidur. Saat ia akhirnya berdiri di depan pintu rumahnya yang berterali kayu lapuk, lampu teras padam, hanya disinari rembulan yang memucat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi. Ia mengetuk pintu perlahan. "Bu, ini Rian. Rian pulang." Hening. Rian mencoba lagi, lebih keras. Tak lama, terdengar bunyi gesekan pelan dari dalam, seperti langkah kaki yang diseret. Pintu terbuka sedikit. Di baliknya, berdiri ibunya, Siti. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dan ringkih dari yang ia ingat. Wajahnya pucat pasi, seperti kertas putih yang ditarik tegang, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Senyum tipis mengembang di bibirnya, namun senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya memancarkan kelelahan yang tak terhingga dan sorot kerinduan yang dingin, seperti menatap dari balik kaca es. "Rian, anakku, kamu pulang." Suara ibu Siti terdengar serak, berbisik seolah ia kesulitan mengeluarkan udara. Rian segera memeluknya. Namun, kehangatan yang ia cari tak ada. Tubuh ibunya terasa sangat dingin. Dingin seperti lantai batu yang baru saja disiram air. Aroma aneh menyeruak. Bukan bau obat, melainkan bau manis yang menusuk, bercampur dengan bau apek dari pakaian lama. Rian mengabaikannya, berpikir itu mungkin bau penyakit yang diderita ibunya. "Maafkan Rian, Bu." Rian telat. "Tidak ada yang terlambat, Nak," bisik ibunya, menarik Rian masuk. Saat Rian melangkah ke dalam, ia merasakan udara di dalam rumah jauh lebih dingin daripada di luar, seolah musim dingin tak pernah berakhir di ruangan ini. Ibunya segera menutup pintu dengan gerakan yang sangat lambat dan kaku. "Kenapa ibu tidak kasih tahu kalau sakit? Kenapa tidak ada kabar dari tetangga?" tanya Rian sambil meletakkan koper. "Ibu baik-baik saja, Nak. Cuma lelah. Sudah lama tidak melihatmu," jawab ibu Siti, menghindari kontak mata yang terlalu lama. "Warga, mereka sibuk. Kamu pasti lelah. Mandi, lalu istirahat di kamar depan. Biar ibu siapkan air hangat." Rian memperhatikan ibunya berjalan menuju dapur. Langkahnya sangat pelan, nyaris tanpa suara, seolah kakinya hanya menyeret beban. Rian berdiri di ruang tamu yang temaram. Ia mencoba menyalakan lampu gantung, tetapi lampunya mati. Ia hanya mengandalkan cahaya rembulan dari jendela. Pandangannya menyapu ke sekeliling rumah. Semua perabotan tertata rapi, terlalu rapi, seolah tidak pernah disentuh selama berbulan-bulan. Tidak ada debu,
tapi tidak ada juga kehidupan. Tidak ada bau masakan, tidak ada suara cicak, bahkan detak jam dinding pun hening. Keheningan itu begitu padat hingga menyesakan dada. Rian mengambil ponselnya, berniat menghubungi Bu Juminah, tetangga sebelah yang biasanya paling cerewet. Namun, ia mengurungkan niat. Ibunya baru saja kembali bersamanya, dan ia tidak ingin dicap kurang ajar karena langsung bergosip dengan tetangga. "Mungkin ibu memang sedang sangat sakit. Aku akan menjaganya," putusnya dalam hati, mencoba menepis rasa gelisah yang semakin merayap di bawah kulitnya. Ia menuju kamar mandi, dan ternyata air hangat yang disiapkan ibunya sudah ada. Padahal, ia hanya melihat ibunya berjalan perlahan menuju dapur. Tak mungkin secepat itu. Rian menggigil bukan karena dinginnya air, tapi karena kecepatan yang mustahil itu. Ia memaksakan diri mandi, mencuci segala kepenatan merantau, berharap keanehan ini hanya ilusi akibat kelelahan parah. Setelah mandi, Rian melihat Ibu Siti sudah duduk di sofa. Dia membeku, menatap kosong ke dinding. Saat Rian menghampirinya, ia tersenyum lagi. Senyum itu selalu sama, pucat dan dingin. "Tidurlah nak, jangan pikirkan apa-apa," ujar Ibu Siti. Rian mencium kening ibunya. Kening itu terasa sedingin es. Rian mundur, lalu bergegas masuk ke kamar depan. Ia berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun, udara dingin dan bau manis apek yang kini terasa lebih kuat dari kamar ibunya di belakang membuatnya sulit bernapas. Ia membalikkan badan, menatap bayangan yang terbentuk di dinding dari pantulan cahaya luar. Aneh, ia melihat bayangan lemari dan meja, tetapi tidak ada bayangan ibunya yang duduk diam di ruang tamu. Rian tersentak. Ia menahan napas, berusaha berpikir logis. Mungkin sudut pandang cahaya yang salah. Namun, rasa penasaran yang bercampur ketakutan mendesaknya. Ia mengintip sedikit melalui celah pintu. Ibu Siti masih di sana, duduk mematung, menatap kegelapan. Sebuah patung hidup yang bernapas tanpa kehangatan. Rian menarik diri kembali, jantungnya berpacu secepat kuda. "Mungkin aku benar-benar butuh tidur," gumamnya, menarik selimut tebal, mencoba mengunci kenyataan aneh di luar sana. Malam pertama di rumah, setelah 5 tahun, terasa seperti malam pertama di liang lahat. Keheningan itu adalah teror itu sendiri. Rian terlelap dalam kegelisahan, tidak menyadari bahwa ia baru saja memasuki mimpi buruk yang paling nyata dalam hidupnya. Bulan pertama, kepulangan Rian diwarnai rutinitas yang monoton dan serangkaian keanehan yang semakin sulit diabaikan. Rian berusaha keras menjadi anak yang berbakti. Ia membersihkan rumah, mencoba memasak makanan kesukaan ibunya, dan menemani ibunya mengobrol. Namun, setiap usaha interaksi terasa seperti memukul dinding tebal. Pertama adalah soal makanan. Sejak hari pertama, Rian tidak pernah melihat Ibu Siti makan atau minum. Setiap kali Rian menyajikan makanan, sayur asem hangat, ikan asin kesukaan ibunya, Ibu Siti hanya tersenyum tipis, mengatakan ia sudah kenyang atau perutnya sedang tidak enak. Jika dipaksa, ia hanya akan menyentuh makanan itu sebentar, lalu meninggalkannya di meja, dan makanan itu akan mengering keesokan harinya. Awalnya, Rian berpikir, orang sakit memang begitu, nafsu makannya hilang. Kedua adalah bau. Bau manis apek itu tidak hilang. Bahkan, di hari-hari tertentu, bau itu semakin menyengat, terutama saat Ibu Siti keluar dari kamar. Bau itu seperti perpaduan antara bunga kenanga yang terlalu banyak dan daging yang mulai membusuk, tapi selalu disamarkan dengan wewangian bedak dan minyak wangi yang berlebihan. Rian mencoba mencari sumber bau di rumah. Ia mengira ada tikus mati, tetapi tidak pernah menemukannya. Saat ia bertanya, Ibu Siti selalu menjawab, "Itu bau obat dari desa sebelah, mungkin terbawa angin." Ketiga adalah aktivitas. Ibu Siti tidak pernah keluar rumah sama sekali. Bahkan
ia nyaris tidak pernah meninggalkan kamar atau ruang tamu. Setiap pagi, Rian membuka jendela agar sinar matahari masuk, tetapi Ibu Siti selalu menghindar, duduk memunggungi jendela, atau segera kembali ke kamarnya yang gelap dan sejuk. "Ibu tidak suka matahari, Nak. Pusing," katanya. Rian memperhatikan kulit ibunya. Pucatnya bukan lagi pucat orang sakit, melainkan pucat seperti lilin, dan pembuluh darahnya samar-samar terlihat biru kehijauan di balik kulitnya. Sentuhannya pun selalu sedingin batu nisan. Rian mencoba memijat ibunya, namun sentuhan kulitnya terasa kaku dan tidak elastis. Keanehan paling mengganggu adalah hubungan dengan warga. Setiap kali Rian mencoba mengajak ibunya mengunjungi tetangga atau mengundang tetangga, Ibu Siti akan menjadi sangat gelisah. "Jangan, Nak, nanti mereka terganggu. Biar ibu istirahat saja," tolaknya tegas. Rian mencoba inisiatif sendiri. Suatu siang, ia pergi ke warung Bu Juminah. Saat Rian menyapa, Bu Juminah yang tadinya sedang mengobrol dengan beberapa ibu-ibu langsung terdiam. Mata semua orang menatap Rian dengan campuran terkejut, rasa iba, dan ketakutan yang terselubung. "Rian, syukurlah kamu pulang, Nak," kata Bu Juminah dengan suara yang terlalu keras dan dipaksakan ceria. "Iya, Bu, baru sebulan ini. Maaf ya, Rian belum sempat mampir-mampir," kata Rian. "Oh iya, bagaimana kabar Ibu? Ibu saya loh, Bu. Dia sakit kan? Saya jadi khawatir." Begitu Rian menyebut kata ibu, suasana langsung berubah. Para ibu-ibu di warung tiba-tiba menemukan kesibukan baru. Ada yang pura-pura mencari uang kembalian di tas, ada yang menunduk melihat lantai, ada yang buru-buru pamit dengan alasan memasak. Bu Juminah menarik tangan Rian ke pojok warung, wajahnya tegang dan pucat. "Sudahlah Rian, tidak usah bahas ibu di sini. Itu, kamu rawat saja baik-baik. Kami semua ikut mendoakan." Nada suaranya penuh tekanan, seolah ada ancaman tak terlihat yang mengawasinya. "Pokoknya, jangan pernah bahas apapun tentang kesehatan ibu. Kamu jaga saja dia di rumah, ya?" Rian bingung. "Ada apa sih, Bu? Kenapa semua orang aneh? Ibu saya sakit apa? Jangan-jangan sakitnya parah, ya?" Bu Juminah langsung memelototi Rian dengan tatapan peringatan, lalu menggelengkan kepala dengan cepat, hampir panik. "Jangan, pulanglah Rian. Pulang sekarang. Jangan tanya-tanya lagi. Kamu aman di rumah." Rian pulang dengan dada penuh pertanyaan. Ia merasa seperti ada rahasia besar yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh seluruh desa, dan ibunya adalah pusat dari rahasia itu. Malam itu, Rian semakin sulit tidur. Malam-malam terakhir, ia sering mengalami mimpi buruk. Bukan mimpi yang jelas, melainkan hanya suasana. Ia berada di ruangan yang gelap, pengap, dan berbau busuk yang sama. Ia mendengar suara bisikan rintihan, dan ia merasa ada yang melilitnya, kaku dan dingin, seolah ia dipeluk dalam kain kafan. Saat ia terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia merasakan kelembaban yang tak wajar di kamarnya. Rian memandang pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di celah pintu itu, ia melihat sepasang kaki ibunya yang sedang berdiri diam di ruang tamu. Kaki itu sedikit tersembunyi, tetapi Rian bisa melihat bahwa kaki itu tidak menginjak lantai dengan rata. Ada sedikit tonjolan di bagian bawah, dan pergerakannya yang minim itu tampak seperti terikat. Rian menahan napas. Ia mencoba mengintip lagi, lebih dekat. Kali ini, ia melihat ibunya bergerak sedikit, seperti sedang mengayun perlahan di tempat. Gerakannya sangat terbatas. Rian didorong oleh insting dan ketakutan yang menumpuk, mengambil senter di tasnya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap menghadapi apapun. Ia akan memastikan apakah ibunya sedang sakit parah atau ada sesuatu yang lain. Tetapi saat ia baru menyentuh gagang pintu
ia mendengar suara serak ibunya dari ruang tamu, berbisik pelan, "Rian, tidurlah. Kenapa kamu belum tidur, nak?" Suara itu datang dari jarak yang mustahil. Rian yakin langkah kaki ibunya ada di depan kamarnya. Tetapi suara itu terdengar seolah Ibu Siti berbicara tepat di samping telinganya. Senter di tangannya bergetar hebat. Rian kembali ke kasur, berbaring kaku. Ia menutup mata rapat-rapat, memohon dalam hati agar pagi segera tiba. Ia tahu, setelah sebulan berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini normal, ia sudah tidak bisa menipu dirinya lagi. Sesuatu yang sangat gelap dan mematikan sedang berbagi atap dengannya. Malam itu, malam ke-30 Rian di rumah, ketakutan mencapai puncaknya. Ia tidak tidur, hanya berbaring kaku di bawah selimut, matanya terbuka lebar, menatap plafon yang remang-remang. Bau manis apek itu kini menyengat, tak lagi samar. Bau itu kini begitu pekat, seolah ada bangkai yang baru saja terbuka. Rian mendengar gesekan pelan dari kamar ibunya, yang letaknya di belakang ruang tamu. Gesekan itu semakin lama, semakin mendekat ke arah ruang tamu. Seret, 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 bunyi kain tebal yang diseret di lantai kayu. Rian teringat kembali pada perbincangannya dengan Bu Juminah, pada tatapan takut warga, pada dinginnya tubuh ibu, pada keengganannya makan, dan pada kakinya yang terikat di balik pintu. Semua kepingan puzzle itu tiba-tiba menyatu dalam kesadaran yang dingin dan mengerikan. Ia mencoba berteriak, tapi pita suaranya seolah diikat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terpaku ke kasur. Fight or flight telah digantikan oleh freeze. Ia hanya bisa menyaksikan saat gesekan itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Hening. Lalu, perlahan, pintu kamar Rian terbuka. Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela kamar menyinari sosok yang berdiri di ambang pintu. Itu memang ibunya, Ibu Siti, namun bukan lagi sosok ibu yang ia kenal. Ia berdiri kaku, tertutup kain kafan putih yang kusam dan menguning, diikat pada bagian atas kepala, leher, dan di bawah kakinya. Ikatan di kepala kain kafan itu sedikit longgar, memperlihatkan sebagian wajah ibunya. Wajah itu, jantung Rian serasa berhenti berdetak. Ia menahan napas hingga paru-parunya sakit. Wajah Ibu Siti tidak hanya pucat, wajah itu membusuk, kulitnya menghitam dan menghijau di beberapa tempat. Cairan gelap mengering di sudut bibir dan matanya. Matanya yang cekung kini terlihat kosong, memutih, dan pandangannya hanya terpaku lurus ke depan, ke arah Rian. Bau busuk yang memuakan kini menyeruak tanpa perlawanan, membanjiri udara di kamar Rian, menusuk hidung dan tenggorokannya. Ini bukan bau obat, ini bau mayat yang sudah lama. Bau mayat yang baru saja ia sadari telah ia hirup selama sebulan penuh. Rian berjuang untuk berteriak, berjuang untuk bergerak. Air matanya mengalir deras, bukan karena sedih, tapi karena teror yang murni. Ibuku adalah pocong. Sosok itu, pocong ibunya, melangkah masuk ke dalam kamar. Karena terikat, ia melompat pelan dan kaku, atau lebih tepatnya, menyeret dirinya dengan gerakan sentakan-sentakan kecil. Duk, duk, duk. Setiap sentakan itu mengirimkan getaran dingin ke lantai, dan getaran itu merambat langsung ke tulang punggung Rian. Pocong itu berdiri di dekat kaki ranjangnya. Ia tidak mengeluarkan suara menakutkan, tidak menggeram, dan tidak mencoba menerkam. Ia hanya berdiri. Rian mendongak, menatap wajah busuk ibunya yang hanya berjarak 1 meter darinya. Pada saat itulah Rian melihat sebuah ekspresi yang aneh. Di balik wajah yang mengerikan itu, di balik mata putih yang kosong, ada kesedihan yang mendalam. Bibirnya yang menghitam dan pecah-pecah itu tampak seperti berusaha tersenyum, atau mungkin merintih. Ia mengangkat salah satu tangannya yang kaku, yang terbungkus kafan,
dan perlahan mengulurkannya ke arah Rian. Rian, dalam keadaan histeris tanpa suara, melihat tangannya. Ujung-ujung jarinya sudah mulai keropos, tetapi ia tahu itu adalah tangan ibunya, tangan yang dulu memeluknya saat ia kecil. "Bu, Ibu." Hanya itu yang bisa keluar dari tenggorokan Rian, berupa bisikan pilu. Pocong itu seolah mengerti. Tangannya gemetar di udara, dan ia tidak jadi menyentuh Rian. Gerakannya terhenti. Pandangannya yang kosong itu kini seolah memancarkan beban kerinduan yang tak terbayangkan. Ini adalah ibunya, yang bahkan setelah mati datang bukan untuk menakutinya, melainkan untuk menemuinya. Momen keheningan itu berlangsung selama yang tak terbatas. Pocong Ibu Siti berdiri, hanya memandangi anaknya yang ketakutan. Kerudung kain kafan ibunya di tempat ikatannya tampak basah oleh sesuatu yang seperti air mata, atau mungkin cairan pembusukan yang merembes. Rian akhirnya memalingkan wajah, tidak tahan melihat wajah ibunya yang begitu menyedihkan sekaligus menakutkan. Ia menggulung dirinya di balik selimut, gemetar hebat, menangis tanpa suara. Ia mendengar suara sret sekali lagi, lebih jauh, menjauh dari ranjang. Rian tahu pocong itu telah keluar. Ia menunggu dalam kebisuan yang diselingi napasnya yang tercekat. Setelah 5 menit yang terasa seperti seumur hidup, ia memaksa dirinya untuk bangkit. Kakinya lemas, tapi insting bertahan hidupnya lebih kuat. Ia tidak peduli lagi pada Bu Juminah atau warga. Ia harus keluar dari rumah ini, sekarang juga, sebelum ia kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Ia merangkak turun dari ranjang, mengambil kunci dan ponselnya, dan tanpa melihat ke ruang tamu, ia membuka pintu depan dan lari sekencang-kencangnya ke kegelapan malam. Ia berlari bukan karena dikejar hantu ganas, tapi karena ia lari dari sebuah kenyataan yang paling menyakitkan. Ia telah hidup bersama mayat ibunya sendiri selama sebulan, dan ia tidak tahu. Rian berlari tanpa alas kaki. Kakinya terluka oleh kerikil dan duri. Namun ia tidak merasakan apa-apa kecuali denyutan teror di kepalanya. Ia terus berlari hingga mencapai pos ronda desa, yang untungnya masih dijaga oleh beberapa bapak-bapak, termasuk Pak RT, Hadi, dan Pak Budi. Begitu melihat Rian yang acak-acakan, pucat, dan menangis histeris, mereka langsung terkejut. "Rian, ada apa nak? Kenapa kamu lari begini?" tanya Pak RT yang wajahnya seketika berubah tegang, seolah ia sudah tahu apa yang terjadi. Rian jatuh terduduk, ia menangis, suaranya tercekat. Ibu saya. Dia." Pak Budi menepuk pundak Rian, menenangkannya. "Sabar, Rian. Ada apa? Kamu baru pulang dari rumah, kan?" "Bukan, itu bukan ibu. Itu pocong. Ibuku sudah jadi pocong," teriak Rian, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Seketika, suasana di pos ronda menjadi sunyi senyap. Pak RT dan 2 warga lainnya bertukar pandang. Wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan pengakuan yang dingin dan berat. "Rian, masuk dulu. Minum ini," kata Pak RT menyerahkan segelas air. Setelah Rian sedikit tenang, Pak RT menutup rapat pintu pos ronda dan meminta Rian bersumpah untuk tidak memotong pembicaraannya. "Duduk nak, kami tahu kamu pasti bingung, bahkan mungkin marah, tapi kami tidak punya pilihan." Pak RT memulai, nadanya penuh rasa bersalah yang terpendam selama setahun. "Ibumu Siti, beliau meninggal dunia 1 tahun yang lalu nak, saat kamu sedang merantau," ucap Pak RT. Rian menggeleng cepat. Tidak mungkin. Saya baru sebulan pulang. Ibu menyambut saya." "Itulah yang harus kami jelaskan," lanjut Pak RT. "Ibumu memang sakit keras, sakit tua. Kami sudah berusaha merawatnya, tapi kami tidak bisa menghubungimu. Semua nomor yang kamu tinggalkan sudah tidak aktif." Pak RT
menghela napas berat, menunduk. Kami menemukan jasadnya di kamar, 5 hari setelah beliau meninggal. Tidak ada yang tahu persis kapan, karena beliau memang suka menyendiri. Saat kami temukan, jasadnya sudah membusuk, Nak. Kami lantas mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya di TPU desa, persis setahun yang lalu. Rian mendengarkan dengan hati yang hancur, tetapi otaknya bekerja keras menyambung alur. Lalu, siapa yang di rumah saya sekarang? Siapa yang menyambut saya? Siapa yang saya ajak bicara selama sebulan ini? Pak RT mengatupkan bibir, lalu melanjutkan dengan suara rendah. Setelah tahlilan 7 hari, kami mulai diganggu. Pocong ibumu, dia muncul di rumah-rumah warga. Dia tidak menyerang, tapi dia hanya berdiri di depan pintu, menatap. Setiap kali kami menyebut namanya atau membicarakan kematiannya, dia akan muncul. Bahkan, ada yang pernah melihat dia melompat-lompat di jalan menuju rumahmu. Warga desa panik. Kami berunding dengan sesepuh. Kami menyimpulkan arwah ibumu belum tenang. Dia gentayangan karena menunggu kepulanganmu, Rian. Dia tidak bisa pergi. Dia terikat dengan rumah dan janji untuk menemuimu. Jelas Pak RT. 5 minggu lalu, saat kami melihat kamu turun dari bus, kami semua ketakutan, tapi juga lega. Warga berkumpul. Kami membuat kesepakatan rahasia. Kesepakatan apa? Tanya Rian. Suaranya bergetar. Kami sepakat untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kami tahu kalau kamu masuk ke rumah, pocong itu akan muncul dan dia akan berperilaku seperti ibumu yang hidup. Karena itulah yang dia tunggu. Kami takut. Kami takut jika kami memberitahumu, arwah ibumu akan murka dan mengganggu desa ini selamanya, kata Pak Budi menambahkan. Kami membiarkan kamu hidup di sana bersama pocong itu demi menjaga ketenangan desa kami. Kami sungguh minta maaf, Nak. Rian merasakan perutnya bergejolak. Rasa marah, jijik, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Kalian tahu saya tidur di bawah atap yang sama dengan jasad yang gentayangan, dan kalian hanya melihat. Kalian membiarkan saya merawat hantu. Kalian lebih takut pada hantu daripada pada penderitaan saya. Kami takut, Rian, bisik Pak RT. Kami melihat bagaimana pocong ibumu menangis darah saat malam-malam pertama. Kami tidak berani mengambil risiko. Kami hanya menunggu. Kami berharap setelah kamu puas dan arwahnya lega, dia akan pergi sendiri. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Selama sebulan, kehangatan yang ia rasakan adalah ilusi. Aroma yang ia cium adalah bau pembusukan. Ibu yang ia peluk adalah pocong yang menahan diri karena kerinduan yang teramat sangat. Air mata Rian kini bercampur dengan amarah. Ia merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh seluruh desa. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Rian, tatapannya kosong. Saya tidak bisa kembali ke sana. Kami tahu, kata Pak RT, tapi kamu satu-satunya yang bisa mengakhiri ini. Kamu adalah kunci ikatan itu. Kamu harus memberikan perpisahan yang layak dan membuat dia tenang. Kami akan membantumu. Kami akan menghubungi sanak saudaramu. Tapi kami mohon, jangan tinggalkan ibumu dalam keadaan begini. Rian menatap wajah-wajah para warga yang kini dipenuhi penyesalan. Ia menyadari pocong itu tidak jahat. Dia hanya sedih. Dia hanya menunggu. Dia adalah korban dari kerinduan yang melebihi batas kematian. Dan ia, Rian, adalah penyebab utama. Keesokan paginya, Rian tidak kembali ke rumah. Ia menginap di pos ronda. Matanya bengkak karena kurang tidur dan terus menangis. Setelah matahari terbit, ia mulai bergerak. Rasa takutnya kini telah digantikan oleh rasa bersalah yang membakar. Ia harus membebaskan ibunya. Langkah pertama adalah menghubungi sanak saudara. Rian menelepon Paman Hadi,
adik kandung ibunya yang tinggal di kota seberang. Paman Hadi terkejut luar biasa mendengar kabar itu. Bukan karena kematian Ibu Siti, ia sudah tahu setahun lalu, melainkan karena fakta Rian baru tahu dan telah tinggal dengan sosok ibunya selama sebulan. Ya Allah Rian, kenapa kamu baru tahu? Kami pikir warga sudah memberitahumu. Seru Paman Hadi di telepon, suaranya panik. Warga sepakat menyembunyikannya, Paman. Mereka takut pada penampakan ibu. Jelas Rian berusaha menahan emosinya. Paman, aku mohon, aku ingin mengadakan tahlilan besar-besaran. Doa bersama. Aku ingin ibu tenang. Paman dan bibi, serta semua saudara harus datang. Paman Hadi terdiam lama, lalu menghela napas. Baik nak, kami akan datang. Malam ini juga. Ini adalah tanggung jawab kita untuk membebaskan arwahnya. Setelah mendapat kepastian dari keluarga, Rian berbalik menghadapi warga desa. Ia memanggil Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Malam ini, kami akan mengadakan tahlilan di rumah saya. Malam ini adalah kesempatan kita semua untuk mengakhiri teror ini. Ibu saya tidak akan tenang tanpa doa yang layak, tanpa pengakuan dari anaknya bahwa ia terlambat. Kata Rian dengan nada tegas, saya tidak akan memaksa kalian datang, tapi kalian sudah terlibat dalam kebohongan ini. Ketenangan desa ini bergantung pada tahlilan malam ini. Warga desa saling pandang. Ketakutan masih terlihat jelas di mata mereka, namun Rian adalah satu-satunya harapan. Mereka setuju untuk datang, namun dengan syarat mereka hanya akan berada di teras dan dipimpin oleh Ustadz Karim, tokoh agama paling disegani di desa. Rian dibantu oleh Pak RT dan beberapa pemuda desa yang agak berani kembali ke rumah. Mereka tidak berani masuk. Mereka hanya menyiapkan tenda kecil di halaman dan membawa masuk tikar, lampu minyak, dan keperluan tahlilan lainnya. Mereka tahu pocong Ibu Siti ada di dalam mengawasi. Rian, kamu yakin ingin tahlilan di sini, di dekat dia? Bisik Pak RT, tangannya gemetar. Dia ibu saya, Pak RT, jawab Rian pelan. Dia tidak akan melukai saya. Dia hanya ingin saya tahu dia ada di sana. Justru dia harus mendengar doa-doa ini dari rumahnya, tempat dia menunggu saya. Saat mereka menyiapkan tikar dan menyusun buku Yasin, Rian sengaja berjalan mendekati pintu kamar ibunya yang terbuka sedikit. Bau busuk itu semakin kuat, menusuk, membuat kepala pusing. Rian melihat kain kafan putih kusam itu tergeletak sebagian di lantai, seolah sosok pocong itu sedang bersembunyi di sudut, mengawasi semua persiapan. Rian berbisik ke celah pintu, suaranya dipenuhi penyesalan. Bu, sebentar lagi Rian akan bacakan doa untuk ibu. Sebentar lagi, semua akan berakhir. Rian mohon, dengarkan baik-baik. Jangan takut. Rian, di sini. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara gesekan kain yang lembut, seolah sosok itu menarik dirinya lebih jauh ke dalam bayangan. Rian tahu ibunya mendengar. Sepanjang hari itu, Rian mempersiapkan dirinya secara mental. Paman Hadi dan kerabat lainnya tiba menjelang maghrib. Paman Hadi memeluk Rian erat, mengucapkan belasungkawa yang terlambat. Rian, nak, ibumu pasti senang kamu melakukan ini, kata Paman Hadi. Aku merasa sangat bersalah, Paman. Aku meninggalkannya sendirian. Rian terisak. Bukan salahmu, ini takdir. Tapi sekarang kamu harus kuat. Jangan goyah. Fokusmu adalah melepaskan ikatan itu, ujar Paman Hadi. Malam harinya, di halaman rumah yang diselimuti kabut tipis, lampu-lampu minyak kecil menyala. Paman, bibi, kerabat, Ustadz Karim, dan sekitar 20 warga desa berkumpul. Mereka duduk di atas tikar, hati mereka dipenuhi rasa takut, penasaran, dan harapan. Mereka tahu, di balik dinding rumah tua itu, ada sosok yang mereka takuti, dan malam ini adalah malam penentuan. Tahlilan dimulai, dan bacaan ayat-ayat suci mengalun,
berusaha menembus lapisan ketakutan dan kegelapan yang selama setahun menyelimuti desa itu. Langit malam pekat dan lantunan ayat-ayat suci dari Ustadz Karim terdengar khusyuk namun tegang. Semua orang yang hadir dalam tahlilan itu duduk rapat, mata mereka sering melirik ke arah pintu utama rumah Rian. Suara doa yang diucapkan terdengar seperti perisai tipis melawan ketakutan yang mengancam di udara. Rian duduk di barisan depan, di samping Paman Hadi. Ia berusaha fokus, tetapi setiap saraf di tubuhnya tegang. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar di sekelilingnya. Dingin yang menembus tulang, jauh lebih dingin daripada udara malam. Bau manis apek yang khas itu tiba-tiba tercium lagi, lebih kuat dari sebelumnya, seolah sumber bau itu kini berada sangat dekat. Ustadz Karim tiba pada bagian inti pembacaan, mendoakan arwah almarhumah Siti binti Abdullah, memohon agar dosa-dosanya diampuni dan agar ia diterima di sisinya. Tepat pada saat Ustadz Karim menyebut nama lengkap ibunya, sesuatu terjadi. Semua lampu minyak di halaman tiba-tiba berkedip-kedip sebentar, lalu padam total. Kegelapan langsung menyergap, hanya menyisakan samar-samar cahaya rembulan. Suara-suara orang terkejut terdengar, dan beberapa ibu-ibu histeris. "Tenang, jangan bergerak, terus baca doanya," seru Paman Hadi dengan suara tegas, mencoba mengatasi kepanikan. Ustadz Karim, tanpa gentar, terus melanjutkan doanya. Suaranya kini lebih lantang dan bergetar karena emosi, bukan ketakutan. Rian mendongak. Di ambang pintu rumah yang kini terbuka penuh, berdiri sosok itu. Pocong Ibu Siti. Dia tidak melompat. Dia tidak berjalan. Dia hanya berdiri kaku di sana, disinari rembulan dari belakang, sehingga sosoknya terlihat gelap, menjulang, dan sangat menakutkan. Dia sepenuhnya tertutup kain kafan kusam dengan ikatan di kepala yang membuatnya tidak bisa menoleh. Kepalanya sedikit miring ke samping, seolah sedang mencoba mendengarkan dengan seksama. Kehadirannya begitu nyata, begitu dingin, sehingga udara di sekitar pocong itu seolah membeku. Para warga yang melihatnya langsung menunduk, gemetar. Beberapa di antaranya bahkan mulai menangis pelan, takut mengganggu sosok pocong yang mengawasi ritual mereka. Pocong itu berdiri diam selama Rian mulai membaca surah Yasin yang ia pegang. Rian membaca dengan air mata yang mengalir. Ia membaca dengan niat, memohon ampun, dan memohon keridoan. Saat Rian selesai membaca, ia mengangkat tangannya, dan semua orang mengikuti, bersiap untuk doa penutup. Ustadz Karim mulai memimpin doa. Ia tidak hanya berdoa untuk Siti binti Abdullah, tetapi ia juga berdoa memohon kepada Tuhan agar ikatan duniawi yang menahan arwah ini dapat dilepaskan. Ya Allah, ya Rob, suara Ustadz Karim meninggi. Kami tahu arwah almarhumah Siti binti Abdullah ini masih terikat. Kami tahu ia menahan dirinya di dunia ini karena ada janji yang belum terpenuhi, ada kerinduan yang belum terobati. Rian menatap ke pintu. Sosok pocong ibunya yang tadinya kaku kini terlihat sedikit bergetar. Ya Allah, lanjut Ustadz Karim, matanya terpejam. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami apa yang menahan hamba-Mu ini. Berikanlah ia ketenangan, karena putranya Rian telah kembali, telah berada di sini, dan telah mengakui kesalahannya. Mendengar namanya disebut, pocong itu bergerak sedikit lagi. Gerakannya kaku dan lambat. Ia mengangkat tangannya, tangan yang terbungkus kafan, dan perlahan menunjuk lurus ke arah Rian. Semua orang di tahlilan menahan napas. Pocong itu menunjuk Rian. Mata Rian bertemu dengan mata pocong itu. Mata putih yang kosong, tetapi Rian yakin ia melihat tatapan penantian yang sudah berakhir. Rasa sedih yang mendalam terpancar dari sorot mata itu, seolah ia berkata, "Aku sudah menunggumu, Nak. Aku sudah menunggumu."
Rian mengangguk, air matanya tak terbendung. "Iya Bu, aku di sini. Maafkan aku terlambat," bisiknya pelan namun tulus, ditujukan langsung pada ibunya. Pada saat Rian mengucapkan kata-kata itu, pocong Ibu Siti seolah melepaskan beban yang sangat berat. Tubuhnya limbung sedikit dan ia melakukan gerakan yang nyaris mustahil bagi pocong. Ia membungkuk sedikit, seolah memberi salam perpisahan atau sebuah pelukan terakhir yang tak terjangkau. Kemudian ia mundur perlahan ke dalam kegelapan rumah. Ustadz Karim menutup doa dengan kalimat yang kuat, meminta Rian untuk maju dan menyelesaikan tugasnya. "Rian, sekarang giliranmu. Tutupilah ia dengan keikhlasan." Ustadz Karim dan Paman Hadi memberi isyarat agar Rian maju. Tubuh Rian masih gemetar, tetapi ada kekuatan baru yang berasal dari cinta dan penyesalan yang mendalam. Ia berjalan sendirian menuju ambang pintu, melewati kerumunan warga yang memandanginya dengan penuh harap. Ia berdiri di ambang pintu, di mana hanya beberapa menit yang lalu pocong ibunya berdiri. Udara di sana masih dingin dan bau busuk yang memualkan masih tercium samar. "Ibu," Rian memanggil, suaranya serak namun mantap. Ia tahu ibunya ada di suatu tempat di dalam sana, mendengarkan. "Rian di sini. Ibu mendengarku kan?" Hening. Tapi Rian yakin ia mendengar suara isakan yang sangat halus, seperti gesekan kain kafan yang menyerap air mata. "Ibu, aku tahu sekarang. Kamu meninggal setahun yang lalu. Aku tahu kamu menungguku. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku karena aku menunda kepulangan ini. Maafkan aku karena membuatmu harus menahan raga dan jiwamu di dunia ini. Maafkan aku karena terlambat." 1 tahun, kata Rian. Setiap kata adalah tikaman di hatinya. Ia lalu berlutut di ambang pintu, menundukkan kepala. "Paman Hadi, Bibi, dan semua kerabat ada di sini, Bu. Semua warga ada di sini, ikut mendoakanmu. Tugas ibu sudah selesai. Rian sudah pulang. Kami semua menyayangimu. Sekarang, lepaskanlah ikatanmu, Bu. Pergilah, temui ayah di sana. Rian ikhlas. Kami semua ikhlas. Pulanglah, Bu. Pulanglah dengan tenang." Saat Rian mengucapkan kata, "Pulanglah dengan tenang," angin kencang tiba-tiba berembus dari dalam rumah, menerpa wajah Rian dan memadamkan lilin-lilin yang tersisa. Bau busuk yang menusuk itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh aroma tanah dan bunga melati yang segar. Di saat yang sama, Ustadz Karim berdiri di belakang Rian, mengangkat tangannya dalam doa terakhir. "Ya Allah, kami saksikan kerinduan seorang ibu. Kami saksikan penyesalan seorang anak. Kami mohon, kini hamba-Mu telah memenuhi janjinya. Terimalah ia di sisi-Mu. Amin." Rian mengangkat wajahnya. Ia melihat ke dalam kegelapan rumah. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi getaran. Tidak ada lagi bau. Rian merasakan kehangatan yang lembut di punggungnya, seolah sebuah tangan yang tak terlihat menyentuhnya. Itu adalah pelukan yang ia cari sejak ia tiba sebulan yang lalu. Pelukan ibunya yang akhirnya terwujud setelah ikatan ragawi yang menahannya terlepas. Ia menangis, tetapi kali ini tangisnya adalah tangisan kelegaan. Malam itu, tahlilan diselesaikan dengan tenang. Para warga desa yang sebelumnya dipenuhi rasa takut kini menatap rumah Rian dengan air mata haru. Mereka akhirnya menyadari hantu itu tidak menakutkan. Ia hanyalah seorang ibu yang menanggung beban kerinduan yang tak terperikan. Ketakutan merekalah yang memenjarakan ibunya lebih lama. Sejak malam itu, penampakan pocong Ibu Siti benar-benar hilang dari desa. Rumah Rian yang tadinya dingin kini terasa hangat, sejuk oleh angin malam yang normal. Rian memutuskan untuk tinggal di desa, membuka usaha kecil. Ia belajar hidup dengan kenyataan bahwa kepulangannya terlambat 1 tahun, dan ia sempat berbagi atap dengan mayat ibunya yang gentayangan.
Namun, ia juga tahu ia adalah satu-satunya anak yang pernah diberikan perpisahan nyata oleh ibunya, perpisahan spiritual yang melintasi batas kematian. Kisah Rian menjadi pelajaran di desa itu, diceritakan turun-temurun bahwa ikatan batin, kerinduan, dan penyesalan memiliki kekuatan yang sedemikian rupa hingga dapat menahan jiwa di alam dunia. Mereka percaya kisah Ibu Siti dan Rian adalah bukti nyata bahwa cinta sejati seorang ibu dapat melampaui kematian, dan hanya keikhlasan serta doa tuluslah yang bisa membebaskan ikatan tersebut. Kisah ini bukan sekadar horor, melainkan tragedi kemanusiaan yang terbungkus kain kafan. Dan Rian selalu mengenang ibunya, tidak dengan ketakutan, melainkan dengan doa dan rasa syukur atas pelukan terakhir yang diberikan sang pocong. Sejak malam tahlilan itu, kedamaian abadi kembali menyelimuti desa. Bukan karena pocong itu telah dikalahkan, melainkan karena ia telah dilepaskan oleh satu-satunya hal yang menahannya, kerinduan seorang ibu kepada putranya. Kisah Rian dan Ibu Siti menjadi pengingat mengerikan bagi seluruh warga desa bahwa ikatan batin yang mendalam memiliki kekuatan melampaui kematian. Sebuah tragedi yang berawal dari penyesalan dan berakhir dengan keikhlasan membuktikan bahwa batas antara dunia nyata dan alam gaib seringkali hanya setipis kain kafan, dan cinta, bahkan dalam wujud paling menyeramkan sekalipun, akan selalu mencari jalannya untuk mengucapkan perpisahan.